Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Kiai Haji Sanusi Bajo, Haji Suharso Munarfa, Bapak Asrusani, mas saya Haji Arwani Tomafi, putra guru saya Haji Tatsias Maimun, Bapak Haji Dasat Latif, yang juga sangat saya hormati, dan beliau ini adalah guru kami, Wakil Ketua Dewan Majelis Syariah Kiai Haji Abdul Ubab Maimun, dan semua jajaran Majelis Syariah, jajaran DPP P3 yang semuanya saya hormati. Sebelumnya beberapa tamu dari DPP minta saya ngisi acara ini, doa untuk negeri dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan banyak memberi masukan karena kebenaran hakiki adalah kebenaran yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perasaan individu. Sehingga Islam datang hanya untuk mendukung atau membenarkan al-fitrah as-salimah, kecenderungan baik dari manusia. Saya tadi pagi ngisi di acara ini dan saya anggap sama, yaitu sama-sama kita di P3 maupun di Indonesia ngidolakan Hadratus Syekh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, dan hari-hari ini ada gerakan mendukung beliau sebagai pahlawan nasional. Kenapa ini ada hubungannya dengan P3? Bahwa di Indonesia, kata beliau, untuk berjuang membenahi Indonesia, tentu beliau inginnya pakai partai yang resmi, pakai kultur-kultur politik yang dianut oleh orang-orang sebelum beliau. Karena kita tahu P3 adalah fusi dari partai-partai Islam yang dulu, sehingga beliau sampai akhir hayatnya ngugemi P3 atau tetap berkhidmah di P3. Begitu juga putra-putra beliau, ada Kiai Haji Abdul Ubab Maimun, ada Kiai Haji Tatsiasin. Saya di sini hanya menyampaikan satu makalah yang ditulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir Ad-Dimishqi. Beliau terkenal sekali pengarang tafsir Ibnu Katsir. Dalam halaman 238 juz 5, beliau menghentikan atau menceritakan seorang wali yang menghentikan law anna li da'watan mustajabatan la da'udu biha li imami amatin. Fa innahu idza saluha aminatil bilad wal ibadu. Jadi di antara khazanah dari wali-wali dulu adalah kalau saya tahu punya jatah satu doa yang mustajab. Saya ulang lagi, para wali-wali dulu cara berpikir sangat-sangat positif dan sangat-sangat berpikir untuk orang banyak. Kalau saja saya tahu punya satu saja doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan Allah, pasti doa itu tak peruntukkan seorang pemimpin besar, seorang presiden atau khalifah atau syekhul masyayikh atau siapalah. Bukan untuk saya. Karena ketika pemimpin besar ini, imamu amatin, mungkin dalam konteks modern bisa presiden, bisa raja, sekali beliau ini baik, maka kebaikannya akan dirasakan seluruh bangsa. Jadi guyonan saya, kalau misalnya ada wali kapasitasnya hanya RT atau RW, atau ada orang soleh yang kapasitasnya hanya diakui satu kampung, kalau dia baik tentu kebaikannya hanya dirasakan satu kampung. Jadi kalau seorang presiden atau raja atau perdana menteri atau syekhul masyayikh atau siapa yang imamu amatin, dia baik, beliau baik, maka kebaikan ini akan dirasakan seluruh rakyatnya, seluruh bangsa Indonesia. Sehingga dari ajaran-ajaran guru kami, Syekhina Kiai Maimun Zubair, diajarkan bahwa kita tidak boleh egois.
Apa artinya kita soleh sendiri kemudian bangun masjid susah? Apa artinya kita soleh sendiri kemudian tidak menciptakan komunitas sosial? Bahwa bangsa ini ketika dihimpit pandemi, banyak masyarakat yang pulang kampung karena di kota di PHK. Kemudian mereka baik-baik saja. Karena ada sistem sosial yang ditanamkan para kiai, para orang-orang baik, untuk menolong yang lemah, untuk memberi makan yang kelaparan, untuk menghibur yang sedang galau. Sehingga selain negara berbuat baik, sistem sosial kita juga berbuat baik. Negara tentu tidak cukup untuk mengawal semua ini, masyarakat juga tidak akan cukup untuk mengawal semua ini. Maka dibutuhkan jiwa besar dan kearifan untuk sama-sama mengawal bangsa ini. Sehingga para wali dulu, di antara yang dikatakan, kemudian banyak kiai Indonesia yang menyimpulkan, law alim tu anna li du'awatan mustajabah la ta'awudu biha li imami amatin fa innahu idza saluha aminatil bilad wal ibad. Jadi kalau kata wali-wali dulu, kalau saja maka doa itu akan saya peruntukkan supaya pemimpin kami itu soleh, sehingga soleh ini bisa merata di seluruh bangsa ini. Kemudian yang kedua, ini diantara yang saya terus mengkaji sama Syekhina Kiai Maimun Zubair, sehingga saya termasuk tentu orang yang mendukung gelar kepahlawanan itu. Di forum ini saya juga minta sekaligus sama DPP 3 untuk ikut membantu. Meskipun saya tahu beliau tidak butuh itu, tapi kita butuh bahwa negara ini akan berhubungan baik dan selalu baik dengan ulama, dengan tokoh-tokoh agama. Kedua, saya akan cerita sedikit tentang cara sosialisasi Islam atau kebenaran di bumi Indonesia. Saya baca kitab Asy-Syifa, juga ada di kitab Ihya, juga ada di beberapa kitab. Ini sebagai referensi acuan, saya menulis di kitab Asy-Syifa halaman 83, kalau di Ihya di juz 3 halaman 508. Di situ diceritakan ada seorang bedui. Orang bedui itu orang yang kurang peradaban, orang kampung lah kira-kira gitu. Minta sesuatu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak orang kaya, tidak banyak harta, beliau dikasih sekadarnya. Dan memang itu kemampuan Rasulullah, bukan karena kikir. Si Arabi ini kecewa dan ngumpat-ngumpat. Ketika si Arabi kecewa dan ngumpat-ngumpat ini, banyak sahabat yang ingin memukul dia karena dianggap tidak etis, tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Tapi uniknya ketika Nabi pirsa, Nabi tahu bahwa sahabat ini banyak yang kecewa, bahkan ingin memukul si Arabi tadi. Rasulullah memanggil Arabi tadi. Kila dalam satu riwayat selang 1 hari. Karena peristiwa itu Nabi tahu setelah 1 hari. Dipanggil lagi, kemudian si Arabi ditambahkan dikasih lebih. Kemudian si Arabi tadi muji-muji Rasulullah di depan Rasulullah. Saya ulang lagi, si Arabi tadi muji-muji Rasulullah di depan Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Kalau kamu betul sudah muji saya, kamu harus muji saya di depan umum. Karena kemarin kamu menggerutu saya di depan umum. Sehingga yang dikenang oleh sahabat saya adalah kamu mengkritik saya, mencibir saya di depan umum. Kamu harus meluruskan ini di depan umum juga. Kata si Arabi, ya oke ya Rasulullah. Setelah di depan umum, si Arabi tadi muji-muji Rasulullah dan kemudian sahabat yang tadinya benci sama orang Bedui ini, orang kampung ini, kemudian menjadi tidak benci. Singkat cerita, setelah semua itu, Rasulullah ngendikan, ini satu rumus yang luar biasa, satu manhaj yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kata beliau, ini saya baca Arabnya supaya dapat berkah dari teks yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, sabda Nabi, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaruddat alaihi fattaba'an nasu falam yazidura illa nufuran. Jadi terus faidahum, setelah itu terus ketemu sahibu wa khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu. Terus fanadahum sahibuha. Ya saya ulang lagi ya. Fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu. Fatawajjaha laha baina yadayha fa akhadhaha minkum mamil ardi faradda hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alaiha rakhlaha wastawa 'alaiha.
Wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Jadi kemudian kata Nabi, setelah orang ini puas karena diberi banyak, perlu dicatat, si Arabi ini puas karena diservis banyak oleh Rasulullah SAW. Jadi senangnya Nabi itu karena diservis, bukan ikhlas-ikhlas banget, karena diservis, seorang ini karena diservis. Tapi kemudian setelah orang ini puas dan mengutarakan kepuasannya di depan sahabat, kata Nabi, ibarat saya dengan orang Bedui ini, ibarat orang punya unta. Unta ini lepas. Kemudian banyak orang yang menolong, yang punya unta, nolong, masyarakat nolong supaya ikut memegang atau ikut mengendalikan unta ini. Falam yaziduha illa nufuron, karena orang-orang ini asing bagi unta ini tambah lari. Kemudian kata yang punya unta, biar saya aja yang nangani. Terus orang yang punya unta ini ngambil segegam rumput, kalau di Indonesia mungkin seperti itu. Kemudian merayu unta itu, kemudian bisa dijinakkan. Terus kata Nabi, saya dengan umat saya seperti itu. Setahu-tahu kalian tentang metode menobatkan umat itu tahu saya, kata Nabi. Karena saya arfak, saya yang lebih kasih sayang kepada mereka. Kalau saja orang Arabi kemarin kamu bunuh dalam keadaan dia membenci saya, mengumpat saya, mengkritik saya, maka dia mati dalam keadaan kafir. Karena dia mati dalam keadaan membenci Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi menghilangkan kebencian ini juga dengan servis sosial. Dengan memberi lebih. Dan sekarang si Arabi ini mencintai Nabi ya karena diservis lebih. Dan itu cukup. Nah sebab di sini para kiai kita, guru kita, utamanya saya, guru kita semua, Syekhina Kiai Maimun Zubair, di antara wasiat yang diulang-ulang adalah kalau kamu ingin meninggal husnul khotimah, maka kamu harus berperilaku yang simpatik kepada siapapun. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Kita harus berbuat baik dengan siapapun karena agama ini, kebenaran ini bisa dicintai ya kalau kita baik. Karena al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti kalah dengan kebaikan. Saya berkali-kali dalam diskusi fikih sering bilang, mungkin fikih formal akan mengatakan senyum itu sunnat. Tapi ada konteks tertentu di mana misalnya kita bersaing dengan orang-orang zalim, orang fasik. Yang orang fasik senyum baik, kemudian kita yang soleh itu menggerutu, mengumpat. Tentu orang yang masih netral, tidak soleh banget, ya tidak fasik banget, akan milih yang nyaman, yaitu ke yang fasik. Karena yang fasik baik, yang soleh menggerutu. Maka dalam konteks seperti ini, senyum akan kita katakan wajib. Karena hanya dengan cara itu kebaikan menjadi menarik. Begitu juga menyangkut sodako. Mungkin secara fikih formal yang wajib hanya zakat dan beberapa sodako yang wajib karena darurat. Tapi dalam konteks lapangan, saya ulang lagi dalam konteks di lapangan, ada orang fasik, orang dolim yang bawaannya itu dermawan, cara Jawa nyanyoh sering memberi. Yang soleh bawaannya ini kikir misalnya.